Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Kholiza dengan NIM 180752005. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Makanan Siap Saji untuk Tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa isi dari abstrak karya tulis ilmiah saya tersebut yang berjudul tadi makanan siap saji untuk tubuh. Itu apa sih abstraknya? Abstrak makanan dari makanan siap saji untuk tubuh adalah makanan siap saji adalah makanan yang disajikan secara cepat dan praktis, dan waktu persiapannya membutuhkan waktu yang singkat dan pada umumnya makanan yang mengandung rendah serat dan gizi tinggi rendah serat dan tinggi lemak. Kandungan fast food yang sebagian besar mengandung zat adiktif yang membahayakan tubuh apabila terlalu berlebih mengonsumsi makanan tersebut. Konsumsi zat adiktif secara berlebihan dapat meningkatkan pertumbuhannya kanker secara berlebihan, kanker dalam darah yang berakibat fatal. Beberapa fast food juga mengandung berbagai macam gula, terutama gula buatan, yang dapat menimbulkan seseorang mudah terkena obesitas, kerusakan gigi, dan diabetes. Terus selanjutnya itu dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan sikap dan tindakan dengan konsumen di restoran cepat saji daerah Kisaran yang bernama Putri, siswa SMP 1 Kisaran pada hari Rabu 3 Mei 2017 tentang konsumsi makan siap saji. Penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat deskripsi populasi dari seluruh siswa SMP 1 Kisaran pada hari Rabu 3 Mei 2017. Sampel penelitiannya diambil secara adental sampling yang berjumlah 1 orang. Data primer diperoleh dari formulir frekuensi makanan tentang tingkat konsumsi makan cepat saji. Pada pengetahuan sikap dan tindakan diperoleh dengan wawancara melalui konselor melalui kuesioner. Data sekunder diperoleh dari dokumen dengan konsumen di restoran cepat saji daerah Kisaran yang bernama Putri tadi pada hari Rabu 3 Mei 2017. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu tinjauan pustakanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka dari bab 2 tersebut. Yang pertama terdiri dari definisi makanan siap saji. Apa sih makanan siap saji itu? Nah, tadi sudah kita bahas di abstrak yang pertama. Makanan siap saji itu cepat, praktis, tidak lama kita untuk mengolahnya, karena dia membutuhkan waktu yang cepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makanan yang tersedia dalam waktu cepat dan siap untuk disantap. Mudahnya memperoleh makanan ini. Makanan siap saji mudah cari di pasaran dan memudahkan tersedianya variasi makanan. Jadi makanan siap saji ini banyak variasinya dan mudah pula kita mencarinya di mana saja. Daya beli pada makanan siap saji ini lebih tinggi dari pada makanan yang biasa kita makan di makan siap saji ini lebih banyak pembelinya daripada makanan yang kayak yang warung-warung biasa gitu, masih sedikit. Baik, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, itu apa sih dampak dari mengonsumsi makanan siap saji. Baiklah, di sini dampak mengonsumsi makanan siap saji yaitu adalah mengonsumsi makanan siap dapat menimbulkan yang pertama, diabetes. Kenapa dibilang diabetes? Karena pada saat kita berada di dalam restoran, kita mengonsumsi sesuatu makanan, contohnya seperti kue itu kan mengandung gula buatan. Sedangkan dalam tubuh kita tidak boleh terlalu berlebih mengonsumsi gula karena dapat mengakibatkan tadi diabetes. Berapa sih dalam tubuh kita membutuhkan gula dalam sehari? Kita hanya membutuhkan 4 gram sama dengan 1 sendok teh untuk
1 sendok teh untuk per hari doang mengonsumsi gula, tidak boleh lebih dari itu. Dalam seminggu mengakibatkan dapat dengan hanya makan setidaknya satu sekali dalam seminggu. Kalau misalnya kita ingin mengonsumsi makanan siap saji, hanya boleh ibaratnya dalam seminggu itu hanya 1 kali lah, karena mengakibatkan kenaikan lemak dan dalam darah. Dia itu dapat mengonsumsi lemak dalam darah. Baik, selanjutnya itu makanan siap saji dapat menyebabkan hipertensi. Sodium yang terlalu banyak dalam makanan cepat saji tidak boleh terlalu banyak dalam tubuh. Berapa sih yang dibolehi dalam tubuh kita untuk mengonsumsi sodium? Sodium berapa banyak yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Sodium yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu hanya boleh 3.300 mg sama dengan 3/5 sendok teh. Sodium yang banyak terdapat dalam makanan sisa dapat meningkatkan aliran darah dan tekanan darah, tidak dapat meningkat resiko terkena tekanan darah tinggi, tidak jalan dengan lancar karena dapat menyebabkan tekanan darah tinggi gitu. Baik, selanjutnya itu makanan siap saji memicu penyakit jantung. The American Heart Association menganjurkan agar mengonsumsi daging tanpa lemak dan sayuran, menghindari makanan tinggi lemak jenuh dan trans fat, sodium dan kolesterol seperti burger, keju, dan makanan yang digoreng. Menurut National Institutes of Health, lemak jenuh dan kolesterol di makan tersebut dapat meningkatkan kolesterol dalam darah dan meningkatkannya kemungkinan kita dapat terkena permasalahan pada jantung. Baik, selanjutnya itu makanan siap saji menyebabkan obesitas karena selain faktor dari genetik, obesitas juga bisa dipicu dari pola makanan kita, seperti kita tidak mengonsumsi makanan yang sehat, pemilihan makanan karena pertimbangan selera dan praktis dibanding dengan gizinya. Akibat jenis makanan yang banyak dipilih dengan makanan siap saji dengan secara rutin dapat menyebabkan kita lebih mudah terkena obesitas karena makanan cepat saji mengandung lemak, kalori, zat pengawet, dan gula dibandingkan serat dan vitamin. Selanjutnya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan upaya mengurangi dampak mengonsumsi makanan cepat saji itu apa makanan cepat saji upayanya. Baiklah, di sini upaya menguranginya dengan cara variasikan konsumsi makanan kita. Kita variasikan konsumsi makanan kita agar kita tidak bosan, agar dapat mengurangi kita untuk mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dengan cara konsumsi makanan kita setiap hari. Variasikan konsumsi makanan kita setiap hari. Selanjutnya, mempertahankan berat badan ideal. Selanjutnya, mengurangi konsumsi lemak total, lemak jenuh, dan kolesterol. Yang keempat, konsumsi makanan yang mengandung serat. Yang kelima, hindari konsumsi gula berlebihan karena bisa dari dampak dapat menimbulkan diabetes pada tubuh. Terus tuh yang keenam, hindari natrium berlebih. Selanjutnya kita masuk kepada faktor perilaku terkait makanan siap saji. Apa sih faktornya? Faktor itu terdiri dari 3, yaitu faktor predisposing, pengetahuan dan sikap, faktor pemungkinan, jarak dan cara, faktor penguat, yang ketiga faktor penguat, dukungan teman dan keluarga. Baiklah, selanjutnya itu ada zat-zat yang terkandung zat-zat apa saja yang terkandung dalam makanan siap saji. Baiklah, di sini saya akan jelaskan. Zat yang pertama itu ada pada makanan siap saji itu pasti ada makanan yang mengandung zat adiktif. Hampir semua sih mengandung zat adiktif karena ini zat adiktif ini diperuntukkan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Zat yang sering digunakan untuk sebagai penyedap rasa atau monosodium
glutamate, pengawet seperti BHA, kanirit, dan lain-lain. Selanjutnya lemak yang tinggi. Selanjutnya zat yang terkandung dalam makanan adalah lemak yang tinggi, termasuk kolesterol yang mencapai 70% serta hanya sedikit yang mengandung serat yang justru sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga yaitu adalah kalori yang tinggi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tidak, saya baru ingat mengenai tinjauan pustaka tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu kita masuk ke bab 3 yang metode penelitian. Kita masuk ke bab 3 metode penelitian makanan siap saji untuk tubuh. Yang pertama itu apa sih dari metode penelitian ini yang dilakukannya gitu. Pertama, menentukan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis sudah menentukan fokus penelitian pada dampak makanan siap saji, fast food, dan junk food bagi kesehatan tubuh manusia, di mana tempat yang diamati di restoran fast food dan junk food berada di daerah Kisaran dan Air Batu. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi pertama di daerah Air Batu terdekat dengan perkantoran, sedangkan kedua lokasi Kisaran dekat dengan kampus dan restoran tersebut baru dibuka tahun lalu. Alasan lain penelitian ini ingin membandingkan restoran makanan siap saji yang sudah lama dan restoran makanan siap saji yang baru dibuka. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data ini penelitian memperoleh informasi berupa studi literatur, berbagai buku, video, foto, internet dan internet untuk memperhatikan kebenaran informasi. Penelitian ini juga mencari data dengan metode observasi secara langsung dan melakukan wawancara kepada ahli pangan, produsen restoran cepat saji dikonsumsi, produsen makanan cepat saji dan konsumen, sehingga diperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik, selanjutnya itu ada yang tadi kan, baik di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Tadi ada studi literatur. Studi literatur ini memberikan tentang permasalahan pada penelitian. Contohnya seperti itu fast food dan junk food. Terus itu pengaruh fast food dan junk food itu terhadap masyarakat, dampak yang ditimbulkan dari fast food dan junk food, Terus selanjutnya itu ada metode observasinya. Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengamati sesuatu, seseorang, atau lingkungan, atau di sini secara tajamnya terperinci dan mencatat akurat dalam beberapa cara dalam observasi yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian mengumpulkan informasi apabila dilihat secara langsung. Observasi yang ada di luar restoran cepat saji dan brand yang berada di Air Batu dan Kisaran. Terus yang ketiga kita melakukan wawancara melalui yang bernama Putri, SMP Negeri 1 Kisaran pada hari Rabu 3 Mei 2017. Berapa daftar pertanyaan diajukan pada narasumber sebagai berikut. Yang pertama, beberapa sering Anda ke restoran cepat saji hari Minggu per bulan? Saya menanyakan seperti itu. Selanjutnya, kenapa Anda suka mengonsumsi fast food dan junk food? Selanjutnya, jenis makanan dan minuman apa saja yang paling Anda sukai ketika di restoran cepat saji? Yang kelima, apa Anda tahu bahwa fast food dan junk food tidak baik untuk dikonsumsi? Selanjutnya, jika tahu, kenapa sering mengonsumsinya? Kemudian kemudian wawancara Riani, salah satu pegawai produksi makanan siap saji di daerah Air Batu pada hari Jumat 5 Mei 2017. Wawancara dilakukan kediaman beliau di Jalan Jakarta. Selanjutnya, beberapa menu yang ada di restoran. Pertanyaan yang diajukan adalah beberapa menu di restoran tersebut.
Terus menu apa saja yang paling banyak diminatin atau sama dengan kayak disukai gitu. Pada jam berapa restoran tersebut ramai dan dengan konsumen. Bagaimana proses selanjutnya pertanyaan, bagaimana proses pengelolaan makanan yang ada di restoran tersebut. Terus selanjutnya, dalam satu hari restoran tersebut dapat menghabiskan berapa banyak daging untuk diolah. Selanjutnya, dari mana pemasok daging ke restoran tersebut. Selanjutnya, apabila makanan yang sudah diolah kemudian tidak habis terjual, akan diapakan? Selanjutnya, apakah ada lembaga kesehatan yang untuk melihat dan kebersihan restoran tersebut? Itulah beberapa ajuan pertanyaan yang dilakukan oleh metode wawancara. Selanjutnya itu adalah yang ketiga, metode analisis data. Metode penelitian memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta dan fenomena melalui pengamatan yang di lapangan. Kemudian menganalisisnya, melakukannya teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Berpikir induktif dilakukan untuk menemukan jawaban logis terhadap apa yang sedang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Akhirnya, produk berpikir induktif mendapatkan jawaban terhadap apa yang pertanyaan dari penelitian. Data-data yang dapat mengenai penelitian, analisis, pendekatan. Metode ini digunakan karena dalam proses penelitian, data hasil penelitiannya lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi alami. Sumber data didapatkan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara kepada ahli di bidangnya, sehingga data-data penelitian tersebut relevan atau tidak dibuat-buat. Selanjutnya itu ada yang keempat, itu ada perancang karya. Perancang karya ini karya fotografi style life yang akan dibuat tidak semata-mata memvisualkan sebuah makanan yang tidak busuk, yang memang tidak pantas untuk dimakan, tetapi penelitian ini menyampaikan di dalam karya tersebut berbagai makanan-makanan yang terlihat higienis dan menarik, tetapi di balik itu semua terhadap masalah yang besar bagi kesehatan. Bukan itu saja, seperti apa saja yang bahwa fast dan junk food dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian masyarakat untuk memberikan kepraktisan makanan tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi saya yang berjudul Makanan Siap Saji untuk Tubuh. Selanjutnya, bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan presentasi tadi, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.